Aku adalah Bin Sarman, si ahli nasab gadungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada yang lagi rame nih. Imaduddin itu ya, tidak hanya membatalkan nasab Alawi dengan modal comat-comat copy paste di website atau di Google ya. Ternyata dia bikin kitab juga masih comot-comot. Di situs Wahabi pula yang nyomotnya. Aduh. Kan ada kitab itu ya, namanya kitab Imaduddin yang judulnya Kitab Fikro An-Nahdiyah itu. Ternyata sebagian isinya adalah nyomot dari situs-situs Wahabi. Aduh, ini langsung saja ya kita bongkar ya. Kita lihat tulisannya dari Muhammad Ismail Al-Khalili. Ya, Cicit Nasa Khalil yang membongkar kitab Imaduddin. Yaudah, kita langsung bacakan saja ya. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menulis kitab Pemikiran NU, tapi isinya kopas dari situs-situs Wahabi. Saat catatan ini ditulis, saya sudah membaca hampir separuh kitab Ki Imad, Al-Fikroh An-Nahdiyah. Sesuai dengan namanya, kitab setebal 273 halaman dan sudah masuk cetakan ketiga ini, menurut Kiai Imad berisi pemikiran-pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Imad pada tahun 1439 Hijriah atau sekitar 5 tahun yang lalu, jauh sebelum beliau viral sebagai pembuat tesis yang menganulir nasab Habaib Alawi. Kitab ini bisa kalian download di situs Tak. Kitab ini juga pernah diulas dan direspon positif di situs NU Online Banten. Nah ini tekan aja kalau kalian mau ya. Di situ penulis Hamdan Suhaimi, Wakil Ketua PWGP Ansor Banten, mengomentari. Sebagai orang awam, tentu saya sangat memuji karya Kiai Imaduddin Usman ini karena jarang dikembangkan oleh kiai pesantren. Seandainya bisa saya sejajarkan, mungkin kitab ini sejajar dengan kitab-kitab karya ulama Timur Tengah yang telah menjadi rujukan kita dalam memahami ajaran dan ilmu Islam yang sempurna dan luas. Bagi pembaca awam, khususnya jika ia termasuk mukibin Kiai Imad, kitab ini memang akan terlihat sangat keren dan mengagumkan. Bayangkan seorang ulama Nusantara dari Kresek, Banten bisa menulis kitab setebal 273 halaman dengan bahasa Arab yang sangat lugas dan ilmiah. Para pembaca pasti akan berdecak kagum. Kok ada ya kiai sealim itu, enggak kalah sama ulama-ulama di Arab sana. Tapi sayangnya saya bukan pengagum berat Imad. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu seperti apa sih kualitas kealiman seorang Imad yang sedang dieluk-elukan para mukibinnya itu. Hasilnya duar. Setelah membaca sampai halaman 126, saya menemukan suatu fakta yang sangat membagongkan. Banyak dari isi kitab Pemikiran NU karya Imad ini beliau kopas dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Anjay. Believe it or not, percaya atau tidak, berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan, kata Ismail Al-Khalili ya, Cicit Sekona Khalil. Kemungkinan besar akan bertambah kalau saya sudah hatam membaca kitab Kiai Imad ini. 1. Di halaman 40-41 ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat, saya sudah mulai merasa aneh.
Ketika di situ Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah, padahal katanya ini kitab pemikiran NU. Nah, al-mas'alatul ula fi adadil jum'ati wa qad ikhtalafa ulama fi adadil muta'ayyin min iqamati sholatil jum'ah ila akhirih. Ternyata ibarat ini beliau kopas atau lebihnya tepat katpas tambah sedikit modifikasi dari situs Wahabi berikut www.islamweb. Aduh ya, kalian tinggal ketik aja ini. Perlu diketahui Islamwebnet ini adalah situs raksasa Wahabi yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama Wahabi seperti Bin Bas, Utsaimin, Albani dan lain-lain. 2. Di halaman 49 ketika membahas khutbah dengan selain bahasa Arab, Ki Imad menulis ittafaqal fuqahau ala annal ula an takunal khutbatu bil lughatil arabiyyati ila akhirih. Ibarat ini ternyata juga Ki Imad kopas plek ketip plek dari situs Wahabi, hanya saja beliau modif sedikit akhir ibaratnya ma'aziyadah wal ikhtisar. Berikut link situsnya. Ini tinggal tekan aja. Aduh, cok. Islam Info atau Islam Soal wa Jawab ini juga merupakan situs terkenal Wahabi milik Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid, seorang ulama Wahabi santri dari Syekh Bin Bas, Syekh Utsaimin, Albani dan lain-lain. Biu, jangan ngeri tenan. Iki Al-Fikr An-Nadiyah. Apa Al-Fikr An-Najdiyah? Pemikiran Najd. Aduh. 3. Di halaman 95 ketika membahas Be'ut Taksid tentang jual beri kredit, lagi dan lagi Ki Imad kopas redaksi dari situs Wahabi Islam Info, redaksi kitab Ki Imad Al-Mas'alatul Ula fi Be'it Taksid ila akhirih. Be'ut Taksid atau Be'il kredit minal masaili allati yambagil ihtimam bima'rifati hukmiha al-an. Aduh, ila akhirih. Redaksi situs aslinya Be'ut Taksid huwa be'un yu'ajjalu fihil mabi' ila akhirih. Maaf ini kalau ada yang salah ini, soalnya saya santri kalong ini baca bahasa Arab banyak yang salah. 4. Di halaman 116 ketika membahas hukum menikah melalui telepon, Ki Imad menuliskan al-mas'alatus tsaniyah aktun nikah bil hatib ikhtalafal ulama'u al-mu'asirun fi hukmi aqdin nikahi bil wasailil hadithah kal hatib wal internet ila akhirih. Lagi dan lagi ternyata ibarat ini Ki Imad kopas dari situs islamco.info juga. Aduh, ini nih tinggal ketik aja, tinggal kamu ketik terus samain. Hanya saja cerdiknya Imad, di sini sumber-sumber fatwa itu beliau hilangkan karena akan jelas menampakkan kewahabian mereka. Coba perhatikan fatwa di atas bersumber dari Al-Lajnah Daimah yang bisa dibilang MUI-nya Wahabi, juga dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. 5. Di halaman 125 ketika membahas tentang poligami, emak-emak pecinta Ki Imad wajib baca ini. Saya agak mengernyitkan dahi ketika dengan gagahnya Imad berkata bahwa poligami adalah sebuah amal yang besar pahala dan manfaatnya bagi suami istri. Aduh. Inna ta'addudaz zawjati padlu adimun lizawji wazawjati wajruhu kabirun. Ini maaf ya kalau saya salah baca Arabnya ya, asalnya saya santri kalong lur. Saya juga curiga kok ada bau-bau Wahabi di sini ya. Ternyata betul di halaman 126 ketika menjelaskan keutamaan istri pertama yang bersedia untuk dimadu, Ki Imad menuliskan padluz zawjatil ula ila akhir. Aduh. Dan sekali lagi demi menguatkan pendapatnya yang sangat menganjurkan poligami itu, Ki Imad ternyata juga mengkopas ibarat itu dari situs Wahabi, lagi-lagi islamco.info. Tinggal tekan aja lur. Gimana nih ibu-ibu, kata Laura Ismaila Khalili. Sementara ini saya hanya menemukan satu ibarat yang beliau kopas dari situs Aswaja, sekali lagi tanpa mencantumkan sumber, yaitu di halaman 25.
Ketika membahas tentang lafaz Sayyidina di tasyahud, beliau mengkopas dari situs Darul Ifta Jordania. Berikut ini linknya nih. Tinggal kalian tekan aja. Ziyadah lafaz Sayyidina fi salat ala Nabi SAW. Membaca semua data di atas, saya hanya bisa geleng-geleng dan berdecak tidak kagum. Kok bisa-bisanya Kiai Imad yang merupakan anggota LBM PBNU menulis kitab yang mengatasnamakan NU tapi isinya diambil secara diam-diam dari situs Wahabi GBT gak bahaya tah. Kopsod ko iso. Saya harap ada keseriusan dari pihak PBNU khususnya LBM NU untuk meneliti lebih dalam lagi kitab karya Imad. Ini kalau perlu tarik ia dari pasaran karena ini bukan perkara receh dan remeh, ini kasus serius. Kitab ini semenjak terbit cukup laris di kalangan bakul kitab pesantren. Apalagi kitab Imad, sekarang sudah menjadi viral dengan ribuan pendukung fanatik dan goblok. Ya ini goblok tambahan saya. Pendukung fanatik dan militan dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana jadinya jika kitab yang disusupi banyak fatwa-fatwa Wahabi ini dikaji atau bahkan dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren Mukibin ke Imad, yang notabene-nya adalah pesantren-pesantren NU. Apalagi sekarang Imad sudah berfatwa untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Gimana jadinya kalau tanpa disadari santri-santri mereka malah nyasar sanad keilmuannya kepada ulama-ulama Wahabi seperti Bin Bas, Utsaimin, dan Albani. Saya sendiri tidak menuduh Imad sebagai penyusup Wahabi dalam tubuh NU. Saya tetap meyakini beliau sebagai KNU dan bagian dari kita warga Nadien. Respek saya ketika beliau menyebut ulama kami Syekhuna Khalil Bangkalan dalam tesis persi kitabnya sebagai Syekhul Masaikh Al-Arif Billah. Respek saya ketika dulu beliau menyambut dengan baik tim kami Turus Syekhuna Khalil. Ketika melakukan kunjungan penelitian di Banten, hanya saja pertanyaan liar di kepala saya. Apa tujuan Imad menyusupkan fatwa-fatwa ulama Wahabi itu di kitab yang beliau namakan sebagai kitab pemikiran NU? Iki maksudnya piye toh? Mbok yo jangan namakan Al-Fikro Nadia kalau gitu, tapi Al-Fikro Al-Imadiyah atau Al-Fikro Al-Googliyah atau Al-Fikro Al-Kopasiyah. Ingin rasanya saya sampaikan kepada beliau bahwa menukil sebuah maklumat tanpa menyantumkan sumber rujukannya itu adalah sebuah pengkhianatan dan penipuan ilmiah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya bahkan mengatakan wa minan nasihati antudofal faidah ila akhirih. Termasuk bagian dari nasihat adalah menisbatkan suatu faedah ilmu kepada pengucapnya. Barang siapa yang melakukan itu maka ilmu dan keadaannya akan barokah. Akan tetapi barang siapa yang menukil sebuah kalam dan membuat orang lain mengira itu adalah ucapannya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan keadaannya tidak akan barokah. Karenanya itu para ahli ilmu sejak dulu sudah menisbatkan satu faedah kepada pengucapnya. Dulu para ulama-ulama NU berjuang keras untuk menjauhkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran Wahabi. Sekarang ada kiai yang merasa paling NU, bahkan ngarang kitab tentang pemikiran NU. Anggota LBM NU pula, tapi isinya kitabnya malah menukil dari ulama-ulama Wahabi. Mari rapatkan barisan dan sama-sama jaga NU kita seperti apa yang pernah didaukan oleh Syekhina Maimun Zubair. Masih ayo pono NU kui tinggalane para wali yo wajib dijogo. Bagaimanapun juga NU itu adalah peninggalan para wali, ya wajib dijaga. Sekali lagi untuk seterusnya dan untuk sekalinya kita memang tidak harus berpikir sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil Bangkalan 31 Juli 2004. Ternyata kitab Al-Fikro An-Nahdiyah fi usulin wa furu'i ahli sunnah wal jamaah ta'lib Imaduddin Sibtu Usman Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi Al-Qadri Qadimu Talabatil Ilmi fil Ma'had Islami As-Salafi Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang Banten Indonesia. Ternyata kitab ini kopas dari situs Wahabi. Kenapa enggak dinamain Al-Fikru An-Najdiyah?